Salam sejahtera, teman-teman, sahabat-sahabat. Terima kasih ya buat siapapun yang mau menonton, juga mungkin ada yang mau membagikan video-video yang ada di dalam channel Wartawan Injil ya. Saya adalah seorang pewarta Injil. Injil yang saya kabarkan adalah Injil Kerajaan Allah. Allah yang saya kabarkan adalah Allahnya Yesus Kristus. Yang di dalam Injil Yohanes 20 ayat 17, Yesus berkata bahwa Allahnya Yesus itu adalah Bapakku dan Bapakmu. Allahku dan Allahmu. Begitu kata Yesus ya. Nah, pada kesempatan ini langsung saja tanpa membuang waktu ya. Saya ingin menyampaikan satu hal tentang hukum yang utama yang disampaikan oleh Yesus Kristus ya. Jadi ini bisa dilihat ya teman-teman ya. Hukum yang utama menurut Yesus. Jadi hukum yang utama menurut Yesus. Itu tertulis di dalam Injil Markus pasal 12 ayat 28 sampai 34. Ya, teman-teman nanti sambil dibuka ya Alkitabnya di rumah masing-masing. Hukum yang terutama menurut Yesus. Ya. Kalau namanya hukum yang terutama itu berarti yang paling penting. Ya. Jadi tidak ada hukum di muka bumi ini bagi manusia yang lebih penting daripada hukum yang terutama ini. Ya, kalau di Alkitab tuh jelas tulisannya, coba nih dilihat ya. Hukum yang terutama ya. Tertulis ya. Jadi kita akan baca sama-sama. Kita kalau bicara kebenaran Alkitab itu harus seperti nasihat dari 1 Korintus 4 ayat 6 yang mengatakan jangan melampaui yang ada tertulis. Ya. Jadi kalau kita bicara kebenaran Alkitab harus selalu ada tertulis. Nah, di Markus 12 ayat 28 sampai 34. Lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu. Datang kepadanya dan bertanya, hukum manakah yang paling utama? Ayat 29, jawab Yesus. Ya, jadi sebelum ke ayat 29, kita perhatikan lagi ayat 28 ya. Jadi yang datang ke Yesus ini seorang ahli Taurat. Ya. Bukan orang ecek-ecek. Bukan orang kaleng-kaleng. Bukan orang awam tentunya. Tapi ahli Taurat. Orang yang paham kitab suci. Datang kepada Yesus dan nanya sama Yesus. Sebelumnya mereka ini heran kok Yesus ini pinter banget toh. Nah, akhirnya mereka datang kepada Yesus dan coba ngetes Yesus. Nah, dia tanya, Rabi, hukum manakah yang paling utama? Ayat 29, jawab Yesus. Hukum yang terutama ialah, dengarlah hai Israel. Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Nah, ini jawaban Yesus ini adalah sebenarnya mengutip Shema atau pengakuan imannya bangsa Yahudi yang tertulis di Ulangan pasal 6 ayat 4. Ya, di Ulangan 6 ayat 4 itulah yang oleh Yesus disampaikan di sini. Yesus mengatakan, Shema Yisrael. Dengarlah hai orang Israel. Adonai Elohenu. Adonai Echad. Tuhan, jadi Tuhan itu sebutan bagi Yahweh ya. Adonai atau Yahweh Allah kita. Yahweh itu Esa. Terus dijelaskan oleh Yesus. Ayat 30. Kasihlah Tuhan Allahmu, yaitu Yahweh itu. Dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu.
dan dengan segenap kekuatanmu. Jadi hukum yang utama dan pertama adalah Allah itu esa. Ini menurut siapa? Yesus, ya. Jadi bukan menurut rabi-rabi Yahudi, bukan menurut pendeta-pendeta, bukan menurut bapak-bapak gereja yang nggak jelas itu, ya. Tetapi menurut Yesus, ya. Allah itu esa, Allah itu satu, Allah itu mono, Allah itu tunggal. Kalau orang Jawa bilang siji, bahasa Jerman itu ya. Nah, Allah yang esa itu harus dikasih dengan segenap hati, segenap jiwa, dengan akal budi. Nah, jadi pakai pikiran teman-teman. Mengasihi Allah itu tidak boleh ngawur, tapi harus kita pakai pikiran, pakai akal budi, dan segenap kekuatan kita. Allah yang mana? Allah yang esa itu. Siapa Allah yang esa itu? Inilah yang di dalam Injil Yohanes 17 ayat 3. Ya, tulis di sini ya. Allah yang esa itu oleh Yesus disebut sebagai engkaulah satu-satunya Allah yang benar. Yohanes 17 ayat 3. Ayat lengkapnya bunyinya demikian. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Jadi di Yohanes 17 ayat 3 ini jelas Yesus menyebut dirinya sebagai utusan dari satu-satunya Allah yang benar itu. Nah, hukum utama adalah Allah itu satu atau Allah itu esa. Satu-satunya Allah yang benar. Ini juga yang di dalam Yohanes pasal 20. Tulis ini ya. 20 ayat 17. Oleh Yesus disebut sebagai Bapakku dan Bapakmu, Allahku dan Allahmu. Ya, yang di dalam kitab Wahyu, misalkan kitab Wahyu ada banyak ayatnya, tapi di Wahyu 3 ayat, kelihatan ya. Ini dibuka sendiri teman-teman. Wahyu 3 ayat 12. Di Wahyu 3 ayat 12 itu Yesus berulang kali menyebut Bapa sebagai Allahku, 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 Allahku. 4 kali. Jadi satu-satunya Allah yang benar ini yang oleh Yesus disebut sebagai Allahku. Baik Yesus ketika jadi manusia maupun setelah di sorga. Yesus tetap menyebut satu-satunya Allah yang benar ini sebagai Allahku. Ya. Itulah hukum yang utama. Kemudian kita baca ayat berikutnya. Ayat 31. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, jadi hukum yang pertama dari yang utama ini sama-sama utama, tapi yang pertama adalah Allah itu esa. Dan kita harus mengasihi Allah yang satu itu dengan segenap hati, jiwa, akal, pikiran, ya kecerdasan kita, dan kekuatan kita. Dan hukum yang kedua adalah kasih sesama seperti diri sendiri. Jadi ukurannya mengasihi sesama itu seperti diri sendiri. Seperti apa kita lakukan kepada diri kita sendiri, kita itu harus lakukan juga kepada orang lain. Kita tidak ingin digebuk orang, kita jangan gebuk orang. Kita tidak ingin dibenci orang, kita jangan membenci orang. Kita tidak ingin difitnah orang, kita jangan memfitnah orang. Kita ingin dicintai orang, kita harus mencintai orang. Jadi seperti itu. Apa yang kita ingin orang perbuat kepada kita, kita harus perbuat kepada orang lain. Ini hukum yang kedua. Nah, tapi kita akan bicara lebih fokus kepada hukum yang pertama ini. Allah itu esa. Ya. Esa kalau di dalam video saya yang terdahulu
saya sudah membahas tentang kata echad dalam bahasa Ibrani ya. Ada orang bilang, tapi esa itu echad. Echad itu artinya kesatuan. Bukan. Itu bohong, saudara-saudariku, teman-teman ya. Semua guru-guru yang mengatakan bahwa echad dalam bahasa Ibrani ya, echad, tulis sini aja ya. Echad atau echad pakai K bisa, pakai C bisa. Echad ini artinya satu. Bukan kesatuan ya, bukan gabungan. Ya. Kalau kesatuan tuh echadim. Ya. Gabungan itu echadim, bukan echad. Ya, di video saya yang terdahulu sudah saya kupas. Jadi saya tidak ulangi lagi di sini. Tapi intinya saya tegaskan, jika orang memahami kata echad atau esa itu artinya satu kesatuan, gabungan, itu hanya hoax ya. Itu akal-akalan, bukan pakai akal, tapi itu pakai akal-akalan. Hoax, ketidakjujuran itu. Sebab yang benar adalah Allah itu satu ya, satu-satunya. Maka di Yohanes 17 ayat 3, Yesus mengatakan, engkau satu-satunya. Jadi bukan engkau adalah kesatuan atau engkau adalah gabungan Allah yang benar. Tidak. Yesus berkata, engkaulah satu-satunya. Teman-teman, kalau saya bilang satu-satunya, ya kayak ini ya, ini saya papan whiteboard ini kemarin bongkar-bongkar baru nemu ya, sekitar seminggu yang lalu baru nemu, ditumpuk-tumpuk sudah hampir rusak. Whiteboard ini adalah satu-satunya yang ada di rumah ini. Kalau saya bilang satu-satunya, whiteboard ini adalah satu-satunya yang ada di rumah ini. Papan tulis putih ini satu-satunya. Kira-kira ada yang lain enggak? Atau saya bilang, hidung saya ini adalah satu-satunya yang nempel di wajah saya. Ada yang lain enggak? Sangat jelas tuh teman-teman. Yang namanya satu-satunya, ini Yohanes 17 ayat 3 ya. Allah yang Esa itu oleh Yesus disebut sebagai satu-satunya Allah yang benar. Berarti ada Allah yang benar yang lain enggak selain itu? Bapa? Ya enggak ada lah. Ya. Nah artinya teman-teman, semua ajaran yang mengatakan bahwa Allahnya Kristen itu Bapa, Putra, Roh Kudus, itu bukan ajaran dari hukum yang utama menurut Yesus. Itu bukan ajaran Yesus. Bahkan ajaran Trinitas itu. Trinitas itu melanggar hukum utama. Trinitas sangat jelas melanggar hukum utama. Allah itu esa atau Allah itu satu. Kemudian oleh Trinitas dikatakan Allah itu tri-esa. Allah itu trinitas. Masih kelihatan ya? Jadi hukum yang utama adalah Allah itu satu. Bukan tri, satu. Trinitas itu kan berasal dari bahasa tres unitas, una substansia. Ya, istilah-istilah yang bukan berasal dari Alkitab. Kayaknya keren. Tres personae. 3 pribadi. Tapi una substansia. Jadi substansinya una, satu. Tiga-tiganya ini substansinya Allah semua. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Substansinya satu, tapi pribadinya 3. Itu bukan ajaran Alkitab. Dan itu sangat bertentangan dengan ini tadi. Hukum utama. Jadi Trinitas jelas melanggar hukum utama dari Alkitab. Shema Yisrael. Adonai Elohinu Adonai Echad. Dengarlah hai orang Israel atau hai Bani Israel atau hai bangsa Israel. Allah itu esa.
Ya. Inilah hukum utama. Hukum yang sangat penting dipahami oleh orang-orang yang mengaku sebagai pengikut Yesus Kristus. Saudara-saudariku, sebenarnya di beberapa video saya yang terdahulu saya sudah menyinggung ya. Bukan menyinggung, tapi sudah memaparkan juga ayat-ayat seperti Yohanes 17 ayat 3, Yohanes 20 ayat 17 ya. Tapi kalau mungkin ada teman atau sahabat-sahabat yang bertanya, kenapa kok saya harus terus mengewartakan kekeliruan-kekeliruan Trinitas? Karena memang salah satu fungsi Alkitab atau firman Allah itu tertulis di 2 Timotius 3 ayat 16. Tulis di mana ya? Sini ya. 2 Timotius 3 ayat 16. Kelihatan ya teman-teman? Ingat-ingat nih ayatnya. Itu sudah tulis di situ. Dikatakan di 2 Timotius 3 ayat 16, segala tulisan yang diilhamkan Allah, ini loh. Segala tulisan yang diilhamkan Allah, yaitu Alkitab ini, memang bermanfaat untuk pertama, mengajar, menyatakan kesalahan. Jadi fungsinya yang kedua adalah menyatakan kesalahan. Ketiga, memperbaiki kelakuan. Keempat, mendidik orang dalam kebaikan. Nah, di fungsinya yang kedua, yang pertama mengajar, yang kedua adalah menyatakan kesalahan. Nah, jadi Alkitab ini memang salah satu fungsinya adalah menyatakan kesalahan-kesalahan yang tidak Alkitabiah. Dan Trinitas adalah kesalahan besar itu. Di dalam Injil, Yesus juga mengingatkan kepada murid-muridnya. Jangan melihat selumbar atau kesalahan yang ada di mata orang lain, tetapi tidak melihat dan tidak menyadari kesalahan yang ada di depan mata kita sendiri. Yesus mengatakan, mengapa engkau melihat selumbar di mata saudaramu, tetapi balok di depan matamu sendiri tidak kamu lihat? Kalau bahasa Indonesia juga ada peribahasa yang mirip dengan itu. Kuman di seberang lautan tampak, tapi gajah di depan mata nggak lihat. Ya, artinya buat teman-teman yang mengaku beragama Kristen, mengaku pengikut Kristus, saya himbau ya. Ingat pesan Yesus ini. Jangan gampang kita melihat kekeliruan-kekeliruan di agama lain. Kekeliruan di agama Hindu, agama Buddha, agama Konghucu, agama Islam, agama apa lagi. Sebelum engkau dan aku, kamu dan saya mau membongkar dan melihat balok yang ada di dalam kekristenan sendiri. Gajah bengkak yang ada di depan kekristenan sendiri, yaitu yang bernama doktrin Trinitas. Nah, itu sebabnya saya mengajak teman-teman yang betul-betul mau mengaku sebagai pengikut Yesus untuk kita menegakkan hukum utama ini, bahwa Allah itu esa. Jangan lagi pernah bilang Allah itu esa tapi tri. Allah itu tri esa. Jangan begitu. Ingat 1 Korintus 4 ayat 6. Jangan menambahi firman-Nya supaya engkau, 1 Korintus 4 ayat 6. Jangan melampaui yang ada tertulis. Amsal 30 ayat 6 baru. Jangan menambahi firman-Nya supaya engkau tidak ditegurnya dan dianggap pendusta. 1 Korintus 4 ayat 6. Jangan melampaui yang ada tertulis. Amsal 30 ayat 6. Jangan menambahi firman-Nya
supaya engkau tidak ditegurnya dan dianggap pendusta. Jadi kalau Allah itu esa, jangan dibilang Trinitas. Kalau engkau tidak mau dibilang kamu tukang hoax, kamu penipu. Dan ini hukum utama loh saudara-saudariku, sahabat-sahabatku. Ini hukum utama menurut Yesus. Yang ngomong ini bukan Bapak Gereja Santo Petrus, Bapak Gereja Santo siapa, Bapak Gereja Santo mana, bukan. Bahkan bukan para rasul yang ngomong ini. Meskipun para rasul juga sama berbicara bahwa tentang Allah itu esa. Tapi di Markus 12 ayat 28 sampai 34, ini yang ngomong Yesus sendiri. Allah itu esa. Allah itu satu. Bukan Allah itu triesa atau trinity atau trinitas atau tritunggal atau tiga serangkai, bukan. Nah, makanya itu tadi saya bilang, kenapa saya harus terus menggembar-gemborkan ini, menyampaikan. Bukan menggembar-gemborkan ya. Menyampaikan terus-menerus. Karena ini hukum yang utama. Ya, dan ini ada hubungannya erat dengan hidup kekal. Yohanes 17 ayat 3 ini adalah kunci hidup kekal. Yesus berkata di Yohanes 17 ayat 3, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau, Bapa maksudnya ya, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Jadi ini ada hubungannya dengan hidup kekal, ini hukum utama ini. Dalam kehidupan sehari-hari kalau kita melanggar hukum, jadi segala masalah, segala bencana itu kan terjadi karena melanggar hukum. Kita tidak bawa SIM, nggak bawa STNK, ada operasi polisi, ditangkap, harus bayar hukuman. Orang mencuri, mengambil hak milik orang lain, harus ditangkap, bayar hukuman. Kemudian orang hidupnya foya-foya, tidak hemat, akan mengalami kesusahan. Orang punya barang-barang tidak dijaga, tidak dirawat, rusak. Nah, itu melanggar hukum. Jadi semua masalah yang terjadi sehari-hari itu terjadi karena pelanggaran hukum. Segala sesuatu itu ada hukumnya. Punya rambut, hukumnya punya rambut apa? Ya dirawat. Punya badan ya setiap hari dimandiin, dibersihkan ya. Ada hukumnya semua itu. Kita punya tubuh ya harus dikasih makan. Ada hukumnya. Begitu hukum ini dilanggar, nggak dikasih makan dah. Kasih minum aja, nggak usah makan. Nggak makan sama sekali selama 7 hari. Ya sakit. Ya ini hukum-hukum yang biasa. Nah ini hukum yang utama teman-teman. Hukum yang utama di muka bumi ini. Ini bukan hukum kalau punya mobil terus tidak dirawat dia rusak. Bukan. Ini bukan hukum ecek-ecek. Ini hukum utama. Menurut siapa? Bukan menurut presiden. Bukan menurut raja. Tapi menurut Yesus. Jadi yang ngomong ini Yesus. Wah, hukum yang utama adalah Allah itu esa. Allah itu satu. Bahkan di Yohanes 17 ayat 3 katakan satu-satunya. Kalau bahasa Inggris itu the only true God. The itu sudah menunjuk kepada tersendiri. Only itu hanya. True yang benar. God, Allah atau sesembahan. Jadi satu-satunya God yang benar. Satu-satunya Theos yang benar. Satu-satunya Elohim yang benar. Itu adalah Bapa. Ya. Satu-satunya Allah yang benar yang dikabarkan oleh Yesus adalah Bapa.
Yang di dalam kitab Perjanjian Lama ada sekitar 1600 sampai 1800. Ada juga yang bilang 1500 sampai 1800 kali namanya disebut sebagai Yod He Vav He, YHWH. Tulis di mana ya? Sini ya. Ditulis dengan tetragramaton ini, 4 huruf mati. Yod, Yod itu Y. He, Yod He Vav He. Vav itu W. Ya. Yod He Vav He. YHWH. Inilah satu-satunya Allah yang benar, yang oleh Yesus berulang kali disebut sebagai Bapakku dan Bapakmu. Maka Yesus kalau ngajari kita berdoa dikatakan Bapa kami yang ada di sorga. Ya. Jadi pada kesempatan ini itu saja teman-teman yang ingin saya sampaikan. Ya. Besok kita akan bicara lebih lanjut tentang hal yang lain lagi. Masih tentunya terkait dengan hukum yang utama ini, yang ada hubungannya juga dengan kekeliruan-kekeliruan Trinitas. Ya. Jadi ingat kenapa saya banyak menyampaikan kesalahan-kesalahan gereja, kesalahan-kesalahan doktrin ya. Karena saya sedang mengikuti ini. 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk pertama mengajar. Yang mengajar bukan saya loh. Saya adalah wartawan karena saya laki. Kalau perempuan wartawati ya. Wartawan itu artinya pewarta, pengabar, pemberita. Saya hanya pengabar dan pemberita ajaran yang ada di Alkitab. Jadi yang mengajar sebenarnya adalah Yesus. Kenapa? Karena di dalam Yohanes, tulis lagi sini ya. Yohanes 13 ayat 13. Y13 13 ya. Dikatakan bahwa Yesus adalah guru dan tuan. Yesus adalah master atau teacher dan Lord. Bukan God ya, Lord. Yesus adalah guru dan tuan kita. Nah, ajaran-ajarannya Yesus semua ada di sini. Dan saya sebagai pewarta, saya hanya menyampaikan apa yang Yesus ajarkan. Ya. Jadi seperti itu teman-teman, sahabat-sahabatku. Pada kesempatan ini, semoga kiranya ini bisa bermanfaat. Untuk siapapun yang teman-teman yang mungkin dengan mendengar video ini kemudian mulai bertanya, loh kok tadi dibilang Trinitas salah? Bagaimana dengan Matius 28 ayat 19? Bagaimana dengan Yohanes 10 ayat 30? Bagaimana dengan Yohanes 20 ayat 28? Kan Thomas berkata, Thomas kan menyapa Yesus di Yohanes 20 ayat 28. Yesus, Tuhan dan Allahku. Bagaimana itu? Dan banyak ayat-ayat yang lain. Silahkan bisa tonton di video-video saya yang terdahulu. Ya, di video-video terdahulu saya sudah membahas bahwa Yohanes 20 ayat 28 sama sekali di situ Thomas tidak menyapa Yesus. Kemudian juga Yohanes 10 ayat 30. Ketika Yesus berkata, aku dan Bapa adalah satu. Ya, itu sama sekali bukan berarti Yesus berkata, aku adalah Bapa itu sendiri. Bukan ya. Nanti didengarkan makanya video-video. Dan mungkin pertanyaan tentang Yesaya 9 ayat 6. Kemudian ya ayat-ayat yang lainnya. Yang biasa dipakai oleh guru-guru pengajar Trinitas untuk dicomot dan dianggap mengajarkan Trinitas. Itu sudah ada saya bahas di video-video yang terdahulu. Silakan teman-teman lihat ya. Jadi di scroll, buka di video, kemudian cek. Total ada 40 lebih video saya di dalam channel Wartawan Injil ini. Yang semuanya saya sampaikan adalah karena bukan atas kehendak saya, tapi karena disuruh oleh Roh Kudus dan disuruh oleh guru saya, Yesus Kristus. Jadi Yesus menyuruh saya menyampaikan, mengabarkan saja. Perkara orang mau percaya atau tidak bukan urusan saya. Saya hanya menyampaikan yang ada tertulis di Alkitab.
Seperti itu teman-teman. Ya. Baik, sekali lagi terima kasih banyak buat siapapun yang mau memberikan waktunya menonton video yang sederhana ini. Dan juga terima kasih banyak kalau ada yang mau membagikan, memberitahu teman dan saudara tentang pekabaran-pekabaran dalam channel Wartawan Injil. Terima kasih. Jika ada penyampaian kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Haleluya.